Praktek pengukuran jarak miring dan sudut miring. Pengukuran jarak miring dan sudut miring ini dilakukan bertujuan untuk nantinya menentukan berapa jarak datar dan beda tinggi dengan melakukan pengukuran jarak miringnya dan sudut miringnya. Kondisi ini kita lakukan kalau ternyata pengukuran jarak datar dan beda tinggi tidak dapat kita lakukan secara langsung. Yang hanya dapat kita lakukan adalah dengan menentukan berapa jarak miring dan sudut miringnya. Peralatan digunakan dalam pengukuran ini tentu saja menggunakan alat pengukur jarak berupa meteran dan alat pengukur sudut miring yang namanya klinometer, baik bentuknya manual ataupun digital. Kemudian langkah kerja pengukuran jarak miring dan sudut miring ini, yang pertama kali adalah kita di lapangan menentukan 3 buah titik pengukuran. Anggap ada titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kita nanti akan menentukan berapa jarak datar A ke B, berapa beda tinggi dari titik A ke titik B, berapa jarak datar dari B ke C, berapa beda tinggi dari B ke C, dan yang terakhir berapa jarak datar C ke A dan beda tinggi antara titik C ke A, dengan melakukan pengukuran jarak miring dan sudut miringnya. Di sini mungkin ketentuan untuk penentuan titik A, B, C sekitar berjarak lebih kurang 5 meter atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Setelah ketiga titik terpasang, selanjutnya kita pasang patok di masing-masing titik atau memasang jalon tergantung peralatan yang tersedia. Setelah jalon atau patok terpasang, baru kita nanti melakukan pengukuran jarak miring antara masing-masing titik. Seperti kita lihat di gambar, dari titik A ke B diukur jarak miringnya, kemudian datanya masukkan langsung ke tabel, dari titik B ke C, dan selanjutnya dari titik C ke A. Sehingga nanti jarak antara masing-masing titik kita peroleh. Setelah pengukuran jarak miring kita lakukan, selanjutnya kita akan melakukan sudut miring antara titik. Bisa dalam bentuk satuan derajat atau dalam satuan persentase. Itu nanti kita bisa set di alat ukur klinometer kita. Jadi tahapan keempat adalah melakukan pengukuran sudut miring antara titik. Dari titik A ke B, lakukan pengukuran sudut miringnya, B ke C, dan C ke A. Sehingga semua data pengukuran sudah kita masukkan ke dalam tabel pengukuran. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Itu untuk menghitung berapa jarak datar dan beda tinggi antara masing-masing titik. Berapa jarak datar beda tinggi A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah, untuk memperoleh jarak datar, dengan fungsi trigonometri kita sebenarnya mendapatkan jarak datar merupakan perkalian antara jarak miring dengan cos alfa. Alfa merupakan sudut miring. Sehingga nanti akan diperoleh berapa jarak datar antara titik. Kemudian untuk beda tinggi juga merupakan hasil perkalian antara jarak miring dengan sin sudut miring. Sehingga nanti akan kita peroleh berapa beda tinggi antara masing-masing titik. Kalau dia bernilai positif artinya titik tersebut naik, sedangkan kalau dia negatif berarti titik tersebut lebih rendah atau turun terhadap titik pengukuran. Selanjutnya untuk penggambaran penampang, nanti kita coba menggambarkan penampang titik A dan B, C dalam sebuah gambar profil. Terlebih dahulu kita membuat format seperti ini. Ada garis vertikal untuk satuan skala tinggi, kemudian ada garis horizontal untuk skala jarak dengan perbandingan skala 1:50, di mana 1 cm di peta itu sama dengan setengah meter di lapangan. Kemudian ada informasi nama titik, jarak antara titik, beda tinggi, serta kemiringan. Setelah gambar ini kita buat, baru nanti kita coba memasukkan datanya ke dalam gambar. Yang pertama adalah buatlah titik A sebagai titik awal permukaan, seperti kita lihat di gambar. Buat satu titik, ini anggap sebagai titik A. Kemudian, untuk menggambarkan titik berikutnya, kita memasukkan data jarak dan beda tinggi dalam skala petanya.
ada jarak horizontal, ada beda tinggi, sehingga diperoleh titik B. Kemudian dari titik B juga ada jarak ke titik C, ada beda tinggi ke titik C, sehingga diperoleh titik C. Dari titik C ke titik A, itu ada jarak datar dan ada beda tingginya, sehingga diperoleh titik A. Sehingga dari penggambaran jarak dan beda tinggi hasil pengolahan data, kita nanti akan mendapatkan di mana posisi masing-masing titik pengukuran. Langkah berikutnya adalah menarik garis permukaan melewati titik tinggi-tinggi tersebut. Dari A ke B, B ke C, C ke A. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan bagaimana bentuk permukaan hasil pengukuran kita di lapangan. Tahapan terakhir adalah mengisi semua data pengukuran ke dalam tabel gambar. Berapa jarak, berapa beda tinggi, dan berapa kemiringan antara masing-masing titik. Sehingga nanti akan kita peroleh bagaimana bentuk penampang hasil pengukuran kita di lapangan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, selamat bekerja.